Ini Ramadan lagi di mana itu? Ayo, lagi di mana? Di luar rumah atau di dalam rumah? Di rumah, Pak. Oke. Putri, kenapa ngelihatnya gitu? Apa ada dua kamera? Put, Pras TV. Iya, Pak. Oh, yang satu HP baru, satu laptop baru gitu. Enggak, cuma lihat tadi filenya. Oke, karena Putri sambil lihat laptop, berarti kan sambil belajar ya. Saya mau tanya, Put. Judul hari ini apa, Put? Tadi ada kas, hutang, sama satu lupa. Satu lagi, ini ada nih tulisannya. Likuiditas. Jadi kas, likuiditas, dan manajemen hutang. Nah, Put, kenapa pada manajemen hutang kita bicara likuiditas, sementara pada manajemen piutang kita bicara persediaan? Kenapa, Put? Kalau hutang, kita bicara likuiditas soalnya gimana kemampuan kita membayar hutang. Terus Kalau piutang, kenapa persediaan? soalnya kalau kita punya piutang, itu kan otomatis persediaan kita juga dipengaruhi. Oke, bukan dipengaruhi, mempengaruhi. Jadi keberadaan persediaan, jadi kalau Anda mau mempelajari tentang manajemen piutang, jadi apa saja yang mempengaruhi manajemen piutang gitu ya. Jadi Anda membuat skripsi, determinasi manajemen piutang, maka determinasi manajemen piutang itu rasio-rasio yang digunakan adalah rasio-rasio persediaan. Kan persediaan banyak, sedikit, mampu disediakan, masih tersedia banyak, itu mempengaruhi kemampuan kita memberikan piutang pada orang lain. Jadi judul itu jarang tuh saya nggak pernah dengar orang MKS bikin. Saya mau bikin buat bikin artikel iseng aja, buat ngasih contoh ke mahasiswa gitu. Jadi kalau ngerjain skripsi itu jangan terlalu serius. Hari ini misalkan kita bicara soal manajemen hutang, kan ternyata manajemen hutang itu dipengaruhi oleh rasio-rasio likuiditas. Jadi kalau manajemen piutang itu dipengaruhi oleh rasio-rasio persediaan, kalau hari ini dipengaruhi oleh likuiditas. Nah, patut dipahami bahwa hari ini yang kita bicarakan bukan hutang secara umum, tetapi hutang jangka pendek. Sama seperti piutang juga, piutang yang dimaksud adalah piutang jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang kita nggak pakai kata manajemen hutang, tapi kita lebih sering menggunakan istilahnya manajemen investasi. Jadi yang sifatnya pembelian gedung, tanah, bangunan, mesin itu disebutnya bukan manajemen hutang, tapi manajemen investasi. Jadi beda diksi ya, beda diksi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari beberapa istilah baru. Istilah pertama yang akan kita pelajari adalah float. Apa itu float? Apa komponennya? Apa tanggung jawab manajer keuangan terhadap float ini? Ya, kira-kira begitu ya. Nah, manajer keuangan yang kita pelajari pada hari ini ada satu bidang manajer khusus namanya manajer kas. Jadi di antara sekian banyak manajer keuangan ada satu lagi namanya manajer kas. Manajer kas ini khusus dia hanya bergerak di bidang kasnya saja, harus keluar dan masuknya saja. Jadi dia tentu tugasnya mulai dari bagaimana caranya mendapatkan uang, menyimpan uang itu dalam satu akun tertentu dan kemudian mencairkannya. Kemudian kita juga akan bicara tentang metode pembayaran, metode transfer ya maksudnya. Kemudian bagaimana keadaan surplus dan bagaimana keadaan defisit pada kas, apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer kas. Saudara sekalian, jadi secara umum manajer kas itu tugasnya pertama adalah menerima pembayaran dari pelanggan. Jadi manajer kas itu menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian melakukan pembayaran pada pemasok. Jadi terima uang dari pelanggan, kemudian membayar pada pemasok.
Nah, karena biasanya semua transaksi itu menggunakan prosedur perbankan, maka di akhir bulan biasanya manajer kas itu mengerjakan rekon. Biasa disebut rekon atau rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu adalah membandingkan catatan keuangan perusahaan dengan catatan keuangan di bank. Itu tujuannya ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak, atau apa itu ya. Itu rekon itu tujuannya itu, memastikan itu. Nah, manajer kas itu kalau kita lihat ya, kok mirip dengan bendahara? Benar. Jadi definisi dari manajer kas itu bisa kata gantinya bendahara. Jadi kalau di perusahaan atau di kantor ada bendahara, nah dia manajer kas. Jadi manajer kas, bendahara, ada satu lagi definisi yang lain namanya treasury. Treasury itu juga sama mempelajari, bertugas untuk mengelola keuangan, berperan sebagai kurang lebih mirip dengan bendahara atau manajer kas. Jadi kalau nanti Anda melamar pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, kemudian ditempatkan sebagai manajer kas, Lutfi sebagai manajer kas, Halim sebagai treasury, Fatur Rahman sebagai bendahara, itu sama pekerjaannya. Cuman 3 ini yang paling pokok. Terima uang dari orang yang beli, membayar pada para pemasok, dan kemudian mengecek rekening bank apakah ada gejolak itu apa ya? Ada selisih enggak gitu antara catatan kita dengan catatan bank. Nah, saudara sekalian, kita akan mempelajari salah satu tugas dari manajer kas itu adalah menghindari itu tidak mungkin ya, mengecilkan float. Nah, kita pelajari dulu float itu apa. Float itu bisa diterjemahkan mengambang, mengapung, atau tertunda, boleh ya. Mengambang, mengapung, tertunda, itu terjemahannya sama. Float itu artinya keadaan ketika dana dikirimkan oleh pembayar kepada seseorang, tetapi seseorang itu belum bisa menggunakan pembayaran itu. Jadi float itu bisa Anda sebut keadaan, float itu bisa juga disebut waktu. Jadi bisa mengacu pada waktu, bisa mengacu pada keadaan. Keadaan atau waktu ketika dana yang dikirimkan oleh seorang pembayar, tetapi dana itu tidak bisa digunakan oleh penerima pembayaran. Nah, itu disebutnya float. Nah, float itu, keadaan itu, atau waktu yang terjadi itu, ada 4 komponen float itu. Pertama, mail float. Mail float itu seperti apa? Mail float itu begini. Mail float itu keadaan ketika saya mengirimkan ke Lutfi produk saya sepatu. Jadi saya memproduksi sepatu ke Lutfi. Lutfi sedang ada di Yogyakarta. Saya jual sepatu ke Lutfi 1 kontainer. Kemudian Lutfi membayar pada saya. Jadi Lutfi membayar ke saya, itu lazimnya dibayar menggunakan cek. Jadi lazimnya pembayarannya menggunakan cek. Kemudian cek itu dikirimkan oleh Lutfi menggunakan pos, menggunakan JNE, menggunakan apa lagi? Tiki. Ya kira-kira perusahaan pengiriman dokumen lah. Nah, proses pengiriman itu kan butuh waktu. Ya paling cepat kalau sekarang kan pengiriman itu 1 hari. Paling lambat rata-rata 3 hari lah saya kira ya pengiriman dokumen itu. Nah, proses lamanya pengiriman surat cek tadi, surat yang berisi cek, dokumen yang berisi cek itu mengakibatkan float, mengakibatkan penundaan saya menggunakan dana itu. Nah, itu mail float. Yang kedua, proses float. Sesudah Lutfi kirim cek tadi, kemudian ke saya melalui melalui surat, melalui pos, itu ketika sampai ke perusahaan saya, biasanya yang terima adalah satpam di depan. Jadi biasanya yang terima dokumen-dokumen itu satpam. Dari satpam sesudah dikumpulkan gitu ya, semua dokumen-dokumen itu siang hari baru dimasukkan ke resepsionis. Bisa juga langsung dari satpam begitu terima ke resepsionis, terima langsung ke resepsionis. Di resepsionis semua surat itu dibuka, amplopnya dibuka suratnya, kemudian dicek isinya apa. Biasanya sesudah proses pengecekan pada resepsionis, atau Anda nyebutnya apa ya, resepsionis itu front office ya,
di depan itu, jadi bagian depan atau CS atau apalah yang kira-kira ada di depan, orang yang ada di depan sekali perusahaan itu apa Anda menyebutnya? Front office kah, resepsionis kah, penerima tamu kah, yang sejenis itu. Atau bagian kesekretariatan kalau di kantor pemerintah. Jadi kalau Anda ke kantor Kemenak, ke kantor kabupaten, kantor wilayah, di depan itu suka ada orang duduk berdua, bertiga itu, dia resepsionis, nah fungsinya itu kesekretariatan. Mereka kemudian membuka suratnya, dilihat isinya, kemudian dibaca. Oh, isinya cek. Kalau cek sesuai SOP harus dikasihkan ke direktur keuangan atau kepala bagian keuangan. Kasihinlah pakai memo. Jadi tulis memo ya, diklik memonya, dihektar ke situ, ditulisin. Memo, cek. Untuk direktur keuangan dari PT titik-titik, dari PT Lutfi Reza Pahlevi gitu. Sesudah itu nyampe ke direktur keuangan. Dari direktur keuangan, oh ini cek yang harus dikonsolidasi dulu di manajer kas. Ditulis di situ. Memo lagi. Jadi memonya 2 sekarang. Pertama dari resepsionis, kedua sekarang dari dia, dari kepala bagian keuangan atau direktur keuangan. Ditulisin. Ini cek untuk manajer kas, sampailah ke manajer kas. Jadi butuh waktu tuh dari satpam sampai ke manajer kas. Biasanya paling lama sehari. Jadi SOP-nya biasanya sehari. Ada beberapa kantor pemerintah, kantor swasta juga ada menetapkan SOP surat di lingkungan internal itu tidak lebih dari 3 jam. Jadi ada beberapa perusahaan atau lembaga pemerintah tidak boleh lebih dari 3 jam katanya. Jadi surat dari satpam sampai ke orang bersangkutan itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi resepsionis tidak boleh menunda-nunda surat. Wah Pak, capek Pak, kantor saya 21 lantai gitu ya. Saya lebih baik kumpulin dulu, nanti siang baru saya sampaikan. Nah kalau penting gimana? Nah apalagi untuk urusan cek. Cek itu jangan sampai terjadi float atau terjadi penundaan. Maka kemudian langsung dikasih. Biasanya sekarang umumnya paling lama itu 3 jam. Jadi proses float itu 3 jam. Berikutnya ada satu lagi float ini, namanya ketersediaan float. Nah, jadi tadi si cek yang Lutfi kasih itu sudah sampai ke manajer kas saya. Manajer kas saya seneng, wah dapat duit nih dari pengiriman sepatu 1 kontainer ke Lutfi. Kemudian dia ke bank. Jadi si manajer kas ini berangkat ke bank mencairkan ceknya. Di bank, petugas bank bilang, Pak, ceknya nggak ada uangnya. Gitu. Jadi Lutfi ngasih cek ke saya, itu nggak ada duitnya. Bolehkah? Boleh. Itu bukan kejahatan. Nah, tetapi harusnya dikasih tahu dulu. Jadi Lutfi itu harusnya ngasih tahu dulu ke manajer kas saya itu. Ditelepon lah, di WhatsApp lah, di apa. Ini cek nanti hanya bisa dicairkan tanggal 15. Namanya cek mundur istilahnya. Jadi si ceknya itu hanya bisa cair pada tanggal tertentu. Nah itu karena ketersediaan uang di Lutfinya terbatas, nggak cukup uang. Jadi ngutang dulu. Jadi Lutfi ngutang ke saya, maka dianggaplah itu sebagai piutang. Kemarin kan begitu kan? Nah itulah yang piutang itu disebabkan karena ketersediaan uang cash di Lutfi itu terbatas. Nah, berikutnya clearing. Clearing float ini begini. Tadi si manajer kas saya dapat uang kan, dapat cek kan dari Lutfi. Dia datang ke bank mau mencairkan penjualan sepatu totalnya 2,5 miliar misalkan. Ya, ini bang, saya mau bawa uang 2,5 miliar, saya dapat cek dari Lutfi, mau saya cairkan sekarang, cash uangnya, mau dibawa dalam bentuk cash. Bank tentu saja kaget, itu uang besar itu, nggak bisa nyediain uang tiba-tiba 2,5 miliar. Bank manapun sama, nggak ada orang kamu datang, misalkan Lutfi punya, jangankan cek, Lutfi punya uang, punya tabungan duit Lutfi gitu ya, datang ke bank, mau ngambil duit nih 2,5 miliar, pasti banknya ngomong lah, kenapa nggak ngomong dulu? Nah, itu karena ketersediaan uang di banknya terbatas. Ketersediaan uang bank itu bisa terbatas karena beberapa hal. Misalkan, karena dia hanya kantor cabang pembantu.
karena dia hanya kantor kecil di kota kecil gitu. Tidak lazim orang menyimpan uang. Jadi bank itu tidak lazim menyimpan uang terlalu besar. Tidak terlalu besar di bank itu tidak lazim. Uang itu terbatas. Jangankan gitu. Lutfi mau ngambil uang misalkan 50 juta aja, ngambil 50 juta ke bank, itu belum tentu semua bank mau. Mereka maunya ngambil uang sekian puluh juta tertentu ya, atau sekian ratus juta tertentu, begitu. Saya dulu sering ngambil uang ke bank itu, dulu waktu masih awal-awal tahun 2010 ya, 2010 itu saya ngambil uang 25 juta, nggak ngomong dulu dimarahin sama banknya. Pak, kalau bisa ditelepon dulu Pak, katanya Bapak mau ngambil uang, takutnya uangnya kurang, katanya gitu. Jadi biasanya dulu begitu. Kalau sekarang mungkin sampai 100 juta masih bisa. Tapi di atas 100 juta harus telepon dulu. Itu maksudnya ya, ketersediaan uang di bank itu terbatas. Jadi akibatnya terjadi float, penundaan. Jadi uangnya ngambang tuh. Float itu kan mengambang, mengapung gitu ya. Uangnya udah diberangkatkan dari sananya, sudah sampai ke tangan kita buktinya, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Maka tidak bisa dianggap sebagai sudah menerima uang. Nah, itulah 4 komponen float. Jadi float itu bisa terjadi karena mail float, proses float, ketersediaan float, clearing float. Bisa karena keempat-empatnya, bisa karena salah satu, salah dua, dan salah tiganya. Tapi biasanya keempat-empatnya itu memang terjadi. Nah, saudara sekalian, tadi kita bicara bahwa pekerjaan manajer kas itu yang utama itu ini, menerima, membayar, rekon. Ada pekerjaan lain dari pekerjaan manajer kas, tapi bukan pekerjaan utama, tapi ada hubungannya. Pertama, hubungan keuangan. Tadi kalau kita lihat bahwa pekerjaan manajer kas itu berhubungan. Manajer kasnya Lutfi tadi berhubungan ketika dia mau kirim uang, kan kepada pihak ketiga kan, pada bank. Manajer kas saya juga ketika mau ngambil uang berhubungan lagi dengan bank. Nah, manajer kas itu salah satunya punya hubungan keuangan dengan pihak ketiga. Jadi urusan manajer ke kas itu termasuk salah satunya adalah berhubungan dengan pihak ketiga. Misalkan ya, kemarin yang praktek di kantor Kemenag siapa tuh? Saya lupa kemarin itu siapa aja ya. Ada yang praktek di kantor Kemenag? Lutfi sama siapa? Saya Pak Salwa. Salwa, oke Salwa. Salwa tahu bendahara di situ nggak? Di kantornya, kantor apa Salwa dulu? Di kantor Sleman, Pak. Sleman, oke. Nah, tahu bendaharanya? Bapak, Ibu? Tahu. Ibu-ibunya ada 4 kalau nggak salah. 3. Berarti ada 3 satker. Satu bendahara memegang beberapa satker, Pak. Oh, ada satu bendahara pegang beberapa? Iya. Oh, jadi nggak masing-masing gitu? Bukan. Biasanya harusnya punya masing-masing. Jadi misalkan kayak di PEBI ya, di PEBI itu kan satker. Dia punya bendahara sendiri, fakultas kita itu. Fakultas lain juga punya. Nah, Salwa, waktu itu yang suka ke bank, ambil uang siapa? Biasanya Ibu Eva. Ibu Eva itu bendahara? Iya. Nah, jadi salah satu tugas dari bendahara atau manajer kas itu adalah berhubungan dengan bank. Bolehkah diwakilkan? Boleh sih sebetulnya, tetapi berbahaya. Karena uangnya kan besar ya, sifatnya uangnya besar. Kalau kantor kalau kantor level kabupaten biasanya paling kecil 50 juta, paling besar 100 juta ngambil uangnya. Nah, kalau misalkan coba gini, kata Bu Eva tuh, Salwa, ini tolong ya ambil uang ke bank gitu. Pas lihat ceknya 100 juta, kata Salwa, lumayan. Udah aja selesai PKL-nya, nggak perlu balik lagi. Ya kan, sekali ngambil uang segitu. Tanya ke Bu Eva, coba Bu Eva sekali ngambil uang ke bank berapa? Pasti sekitar segitu. Paling kecil 50. Jarang 50 kantor kabupaten. Biasanya sekitar 100 sampai 150. Nah, jadi karena besarnya uang itu nggak dititip-titip biasanya. Mereka yang langsung yang ngerjain. Nah, tentu biasanya ada pengawalan. Kalau perusahaan besar ya, perusahaan besar itu ngambil berapa miliar misalkan, itu biasanya pakai pengawal. Nah,
Jadi itu pakai dia salah satunya pekerjaannya itu berhubungan dengan orang pihak ketiga. Nah, yang berikutnya si bendahara tadi itu dia harus memperkirakan arus kas. Jadi kalau Salwa tanya ke Bu Epa sekarang Bu Epa pegang uang berapa? Dia pasti tahu. Terus minggu depan akan ada kegiatan apa? Dia pasti tahu. Jadi dia mampu memperkirakan kapan butuh uang berapa, ada berapa. Makanya ini berhubungan dengan manajemen informasi. Dia paling lengkap. Bendahara itu memiliki informasi paling lengkap tentang organisasi. Karena organisasi kan nggak bisa jalan kalau nggak ada uang. Jadi data tentang apapun di organisasi itu, di perusahaan itu, bendahara atau manajer kas pasti tahu. Nah, tetapi dia punya tanggung jawab besar satu ini. Jadi manajer kas itu karena dia punya kemampuan memperkirakan arus kas, karena dia memiliki informasi yang luas, maka dia harus juga memperkirakan apakah uang di tangan dia itu akan defisit atau surplus. Kalau misalkan dia defisit, maka kewajiban manajer kas juga untuk cari pinjaman. Misalkan begini, kasarnya. Bu Epa itu harus bayar listrik. Listrik kantor kabupaten ya kira-kira sekitar 600-700 lah, atau paling tinggi sejuta. Bayar apa PLN itu. Nggak ada duitnya, Bu Epa nggak punya uang. Berarti kan sekarang uangnya nggak punya kan? Nah, dia nggak perlu ngomong ke kepala Kemenag. Pak Kepala, ini kita nggak bisa bayar listrik Pak sekarang sejuta, nggak perlu ngomong gitu. Nah, paling kata kepala Kemenagnya juga ya kan kamu tugasnya itu kerjain gitu. Nah, biasanya Bu Epa itu akan minjem uang di koperasi pegawai. Apapun lah caranya terserah. Nah, pinjamannya sifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena kalau misalkan cara tata kelola keuangannya baik, dia nggak butuh waktu lama untuk punya uang lagi. Bu Epa itu cukup ngeprint surat perintah pencairan dana SPPD, kemudian SPTBY, surat perintah membayar, sudah. Dia tinggal ke bank, tinggal ke KPN, proses pencairan, di bank nanti tinggal ambil uangnya. Ada lagi dia uang lagi 100 juta. Jadi di saku dia itu harus selalu ada uang kira-kira sekitar 100 sampai 150. Nah, jadi bendahara atau manajer kas itu harus memutuskan ketika nggak ada uang, dia harus cari pinjaman sendiri. Pinjaman jangka pendek. Tapi kalau dia kelebihan uang, harus berinvestasi. Mau dikemanain nih uang? Kecuali manajer kas atau bendahara di kantor pemerintah. Jadi di kantor pemerintah tidak boleh bendahara atau manajer kas melakukan tindakan investasi. Jadi kalau uangnya surplus gimana? Simpan. Kemudian di akhir tahun diserahkan pada negara dalam bentuk silva. Sisa lebih anggaran. Gitu ya. Tetapi kalau dia perusahaan swasta, maka dia berkewajiban untuk berinvestasi. Misalkan Fahmi jadi bendahara nih Fahmi. Fahmi jadi bendahara di apa yang biar kerennya di BPKH. Amin. Nah, Fahmi ditempatkan di BPKH. Jadi bendahara, uangnya sisa itu. Kan orang paling berangkat haji itu setiap tahun paling berapa triliun? Enggak besar itu. Sementara kan uang haji itu total itu ada 103 triliun. Besar sekali. Nah, yang digunakan setiap tahun berapa sih? Paling nggak gede-gede. Nggak besar-besar gitu. Nah, paling berapa? Paling miliar lah. Yang nggak nyampe triliun kayaknya. Sisanya dikemanain? Wah, surplus nih. Pakai jajan? Enggak. Sisanya itu diinvestasi. Jadi, lembaga pemerintah juga dibolehkan menginvestasikan uangnya ketika dia surplus. Lembaga pemerintah yang mana? Yang sifatnya badan layanan yang memiliki badan hukum. Jadi lembaga negara yang boleh mendapatkan laba itu seperti BUMN, BUMD, itu boleh berinvestasi. Tapi kalau lembaga negara yang sifatnya pelayanan publik itu tidak boleh berinvestasi. Jadi gitu ya bedanya ya. Nah, jadi tugasnya kalau gitu manajer kas itu banyak, ya banyak. Tetapi tugas pokoknya hanya 3 tadi. Mengumpulkan, mencairkan, rekonsiliasi. Kadang-kadang orang menyebut begini, ini boleh juga nih. Mengumpulkan, mencairkan, mengumpulkan, menyimpan dalam satu akun,
kemudian mencairkan, itu boleh. Karena katanya rekon itu bukan tugas rutin, karena dilakukannya kan sebulan sekali. Nah, sementara yang 3 tadi itu mengumpulkan, menyimpan dalam satu akun, mencairkan itu tugas sehari-hari. Gitu logikanya. Tapi manapun boleh lah, asal ada argumen. Ini waktunya tinggal 1 menit, nanti kalau habis masuk pakai link yang sama ya. Jadi, atas dasar itu maka manajer kas itu harus menentukan 2 hal ini. Pertama, apakah perusahaan yang Anda kelola, yang Salwa kelola, itu surplus atau defisit? Itu harus mampu menentukan itu. Yang kedua, kalau misalkan surplus atau defisit, artinya ada selisih ya, tidak nol, bagaimana kelolaannya, bagaimana mengelolanya? Nah, itu yang harus kemampuan menentukan yang harus dimiliki oleh seorang manajer kas. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian pengumpulan. Yang salah. Bahwa COVID itu memang skenario dibuat orang sakit, betul. Tetapi bahwa COVID nggak ada, bodoh. Gitu. Ada, benar. Tetapi bahwa siapa yang sakit, gimana sakitnya, berapa orang yang sakit, harus obatnya di mana, itu memang diatur. Yang ngaturnya itu yang jahat. Nah, yang jadi masalah, yang ngaturnya itu skala global, perusahaannya banyak, penjahatnya banyak. Memang kalau mau ngelawan juga ya harus siap-siap seperti Bu Siti. Diajar sampai ke di penjara kan. Kan sebetulnya susah ngebuktikan korupsi dia yang alat kesehatan itu. Dia nggak terima uang sebetulnya. Tapi ya itu dia, penjahatnya banyak. Kalau mau jadi orang jujur, siap-siap melawan banyak orang. Udah masuk semua belum ini? Tadi perasaan lebih baik. Oke. Oh ya, besok saya mau ini. Mana kamu nggak ada gambarnya. Udah kelihatan. Besok saya itu ikut ujian lagi Saya mau ngasih contoh pada anak muda. Terus saya aja yang udah kakek-kakek masih nyari pekerjaan. Besok saya ikut testing. Adalah salah satu testing di salah satu kementerian. Ini jadi apa ya? Kayak jadi penyuluh lah kira-kira. Apa ya? Bukan penyuluh. Fasilitator. Jadi ada kebijakan pemerintah tertentu yang harus dijelaskan pada pegawai di kementerian ini. Pegawai kementerian ini jumlahnya ribuan orang. Nah, nanti kita baca peraturan pemerintah yang harus dijelaskannya, kemudian kita ajarkan pada banyak orang. Ya kan lumayan ada honornya nanti buat jalan-jalan lagi. Soalnya saya kasihan itu ngelihat anak muda zaman sekarang itu. Kok malas sekali ya, nggak wira swasta nggak mau. Saya wira swasta usia 17 tahun. Mencari kerjaan juga nggak mau. Ya susah.
Man, saya bisnis pertama kali itu modalnya apa? Nggak ada. Saya nggak punya modal. Saya pinjam dari Sarana Jabar Ventura 198 juta. Apa saya paham keuangan? Enggak. Saya kan orang matematik. Orang matematik nggak ngerti itu. Yang penting jalan dulu. Ya kalau misalkan gagal ya innalillahi. Ya belum rezekinya. Coba dulu deh ya. Kalau ngelamar pekerjaan, emang ini yang lucu hari ini. Saya ngelamar pekerjaan hari ini untuk bidang ekonomi. Besok saya testing nih. Yang dites itu ada 2. Satu pedagogik, kemampuan mengajar. Yang kedua itu kemampuan pemahaman saya tentang ekonomi. Padahal saya bukan sarjana ekonomi, man. Tapi lulus minimal seleksi administrasinya udah lulus. Apa? Nah, itu dia. Jadi, kalau kamu nanti ngelamar aja dulu. Jangan bilang, wah ini nggak sesuai nih, yang dimintanya juga misalkan harus sterek gitu. Gampang lah. Pura-pura sterek aja. Yang penting usaha dulu ya, man ya. Nah, nanti kalau ada lowongan apa-apa, kamu kasih tahu temennya, ayo kita ngikut, ngelamar ini, ngelamar itu gitu. Tapi kalau ngelamar calon istri jangan ngajak-ngajak. Nanti kamu yang pengennya, yang lain yang dapatnya. Silakan. Oke, kita teruskan. Udah kumpul semua kayaknya ini. 20 orang berarti. Yang nggak datang berapa orang, teman? Wah, bahaya. Yang 10 orang kasih tahu tuh. Oh, man, bentar. PJ kelas ini siapa? Kamu bukan? Oke. Nanti sesudah pertemuan ke-14, kamu kan ngasih rekap ke saya. Ngasih rekap isinya 14 pertemuan, siapa saja hadir, tidak hadir, dan saya ingin dibuat keterangan. Terlambatkah atau tidak? Lengkap itu artinya selesai dari awal sampai akhir atau tidak? Sepengetahuan kamu aja. Ini misalnya orang ini sering masuk cuman awalnya doang, nah itu dikasih tanda ya, dikasih ciri pertemuan keberapa dia melakukan itu. Seingat kamu aja. Karena begini, saya kemarin ada diskusi dengan beberapa teman tuh, kita khawatir sekali, takut dengan kualitas kalian belajar itu. Kalau di kelas kan saya bisa lihat langsung kan. Misalkan Wahyu tiba-tiba kelihatan ngantuk, oh ya saya kasih kopi gitu ya, saya kasih coklat, ini Wahyu saya kasih coklat, kasih kopi. Terus misalkan masih ngantuk juga ya, ke itu dulu, ke apa namanya, ke kamar mandi dulu, ke WC, cuci muka Wahyu, diantar sama Fahmi. Itu udah gitu masih gitu juga ya, dilemparin lah pakai penghapus. Bangun kamu kan gitu, kalau di kelas gitu. Kalau ini kan susah. Kameranya kan jarang nyala. Kayak orang gila sebetulnya ngomong gitu sendiri. Nggak tahu mahasiswanya dengar atau enggak. Nggak kelihatan. Makanya untuk beberapa dosen kan seperti Pak Safik itu mewajibkan menyalakan kamera dari awal sampai akhir. Karena itu dosennya nggak tahu persis apakah mahasiswanya mendengar atau tidak. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Gini, tujuan utama pengumpulan itu apa sih? Pengumpulan sendiri apa? Pengumpulan itu artinya proses mengumpulkan cek atau transfer atau pembayaran dari para pelanggan pada kita. Nah, tujuan mencari metode cara pengumpulan yang baik itu untuk mengurangi komponen float. Jadi, bagaimana caranya agar kita mengumpulkan pembayaran itu mengurangi serendah-rendahnya komponen float yang 4 tadi itu. Nah, kemudian selanjutnya, jenis pengumpulan itu ada 3. Jadi jenis pengumpulan yang umum itu ada 3. Pertama, field bank system, itu field banking system itu artinya pengumpulannya dilakukan full oleh oleh bank. Jadi bank mengumpulkan cek, baik cek yang sifatnya pembayaran dari pemasok, dari pelanggan pada kita, maupun dari kita ke pemasok. Jadi saya misalkan mau bayar ke pemasok saya, misalkan tadi kan produksi saya sepatu tuh, terus saya mau bayar kulit, bayar lem, bayar apa segala macam, saya kasihin ceknya ke bank, biar bank yang urus. Pun begitu, orang-orang yang bayar ke saya juga nggak perlu kasih uang ke saya deh, ke bank aja langsung, bank yang ditunjuk. Nah mereka yang ngatur. Ini field bank system. Yang kedua ada pengumpulan berbasis surat yang kayak tadi tuh.
Jadi cek-ceknya kemudian dikirim melalui Tiki, melalui JNE, melalui pos, kemudian terakhir adalah sistem elektronik. Ini sistem yang sangat maju, sedang berkembang sekarang, sedang berkembang pesat gitu ya. Ada sistem pembayaran elektroniknya melalui GoPay, melalui Dana, melalui Oppo, melalui apa lagi? Banyak sekali sekarang. Pemahamannya sederhananya begini. Tadi kan ada transaksi pembayaran. Pembayarannya itu kalau misalkan pakai Gojek kan harusnya logikanya gini. Saya membayar ke driver kemudian membayar pada orang yang beli. Nah, kalau misalkan itu dilakukan, tentu ongkos drivernya jadi 2 kali dong bolak-balik. Pertama ngambil barang, kasihin ke saya, kemudian dari saya kasih uang, dia balik lagi ke sana. Mungkin kalian bisa berargumen, ya jangan gitu. Awal aja bayarnya. Jadi si driver bayar ke si tukang Indomie kemudian ngasih Indominya kemudian dikasih ke saya. Saya bayar ke si driver. Ya, tapi kan kejadian yang terjadi apa yang sering terjadi? Itu ada transaksi bakso, transaksi visa 1 juta, 2 juta, 3 juta, pas nyampe ke alamat yang bersangkutan orang yang nggak ada. Jadi pembayaran cash itu berbahaya. Oleh karena itu, orang kemudian menggunakan pembayaran yang elektronik tadi. Jadi pembayarannya dilakukan oleh orang ini melalui GoPay. GoPay ditransaksikan oleh Gojek. Gojek ambil keuntungan 10%. Nah, keuntungan 10% ini untuk memperbaiki situs dan seterusnya. Nah, kalau Anda menjadi menjadi manajer kas, Anda pilih-pilih tuh mana yang paling murah menurut Anda. Field banking system, sistem elektronika, atau sistem pengumpulan berbasis surat. Ketiga-tiganya ada untung ruginya. Pengumpulan berbasis surat tentu murah. Karena nggak peduli berapapun isi ceknya, surat sekarang kemana-mana kan paling tinggi 13.000. Jadi kalau kita kirim surat, amplop gitu ya, isinya cek, paling mahal itu isinya kan 13.000. Kalau sistem elektronik, itu dipengaruhi oleh besaran. Kalau kita misalkan pakai Dana, pakai Oppo, pakai apa, itu kan ada persentase. Kayak GoPay itu kan persentasenya 10%. Jadi kalau kita beli Indomie goreng, itu 10% untuk Gojek, 10% untuk pajak. Belum lagi 10% atau 20% keuntungan. Jadi harga akan naik itu kalau kita pakai sistem elektronik yang seperti itu. Karena tergantung dengan nilai pembayaran. Kalau banking system apa? Banking system menguntungkan, cepat, transaksinya aman gitu. Tapi ada nilai nominal. Jadi nggak bisa uang kecil-kecil. Kan masa iya sih saya transaksi pembayaran pakai cek, di cek itu saya tulis harga nasi goreng misalkan 25.000 kan nggak mungkin. Tentu merugikan karena harga buku ceknya juga berapa. Jadi harus dihitung seperti itu. Sekarang berikutnya ruang lingkup mekanisme transfer. Jadi mekanisme transfer itu ada 3. Ada pemeriksaan transfer penyimpanan, transfer debit clearinghouse otomatis, dan transfer kawat. Ini mengakibatkan mekanismenya menjadi 3 juga. Jadi ada depository, pakai sistem deposit ya. Adakah uang yang ada di situnya? Ada pakai automatic debit clearinghouse transfer. Kalau ini sistemnya biasanya dikerjakan oleh bank, ada akun tertentu di mana setiap saat kemudian dicek berapakah uang yang masuk dan yang keluar. Ada yang sistem transfernya menggunakan kawat. Kawat ini kalau Anda menyebutnya pakai telex. Kalau zaman sekarang nyebutnya telex. Bahasa Indonesianya diterjemahkannya telex. Kalau zaman dulu disebutnya kawat. Jadi kawat dari atau telegram lah kira-kira kalau zaman dulu itu. Ya intinya sih sebetulnya pembayaran itu ada banyak cara, bisa menggunakan mekanisme yang 3 ini. Nah, hutang dagang itu kemudian manajemen hutang dagang itu saya definisikan begini. Jadi manajemen hutang dagang itu adalah manajemen waktu yang berlaku atau berlalu antara pembelian bahan mentah dan pengiriman pembayaran ke pemasok
itu dilakukan oleh kita sebagai manajer kas. Jadi artinya begini, ketika kita ada cek yang diminta untuk ditransfer sejumlah tertentu pada pemasok, kita tidak mesti serta-merta membayar. Jadi kalau kita ditagih seseorang untuk membayar itu tidak serta-merta membayar. Kita cek dulu apakah bisa ada penundaan atau tidak. Jika bisa, maka gunakan waktu itu. Jadi uang akan lebih baik kalau tersimpan lebih lama di kita. Nah, kalau misalkan memang ada diskon misalkan si pemasok bilang begini, kalau pembayaran dalam jangka waktu 2 hari sudah dibayar, diskon 5%. Hitung tuh, mana yang lebih menguntungkan. Kita mengambil diskon atau uangnya kita putar dulu. Jadi kita harus bayar nih ke pemasok 1 miliar. Tapi kita juga punya kesempatan uang 1 miliar itu diputerin dulu. Kemudian menghasilkan uang, dijual, kita bayar. Nah, kalau misalkan bisa kira-kira lebih menguntungkan itu yang digunakan. Hati-hati, yang dimaksud dengan penundaan pada pembayaran bukan artinya menunda tidak membayar, bukan. Jadi artinya penundaan dalam pembayaran itu artinya misalkan kita diberikan jatah untuk pembayaran itu 10 hari. Ya bayarlah hari ke-9 atau hari ke-10. Tapi bukan berarti boleh membayar pada hari ke-11, ke-12, ke-13, dan seterusnya. Itu tidak etis. Jadi yang dimaknai sebagai manajemen hutang itu adalah menunda pembayaran, tetapi dalam etika tertentu tadi. Menunda sesuai dengan kurun waktu yang diminta oleh para pemasok tadi itu. Jadi bukan berarti harus nunda-nunda pembayaran ya. Jadi benar bahwa kalau bisa utang itu jangan dibayar cepat-cepat, itu benar. Tetapi pada kurun waktu yang sudah disepakati. Nah, metode pencairan itu ada 3 jenis. Ada metode pencairan itu modelnya ada perusahaan yang menetapkan zero balance account. Itu caranya begini. Jadi kalau misalkan Anda ya ditempatkan, misalkan Syarifah jadi manajer kas menggunakan zero account ini. Gimana caranya? Caranya begini, pada kurun waktu tertentu taruhlah 1 hari. Setiap hari itu Syarifah itu tentukan berapa cek yang harus dibayar dan berapa cek yang harus kita terima dari orang lain. Kalau ternyata sifatnya defisit, kita bayar langsung. Kalau sifatnya surplus, surplusnya diambil langsung. Itu zero. Jadi artinya pada kurun waktu tertentu, tanggal tertentu, itu harus 0 di rekening itu. Nah, ini biasa dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah. Kantor pemerintah biasanya 0. Nah, kemudian ada control disbursement. Itu yang kayak gimana? Kalau kontrol itu begini. Kan tidak semua cek yang masuk itu harus dibayar cepat-cepat. Boleh ditunda kan, kata saya tadi. Nah, kalau yang kontrol tuh kita kontrol dulu. Bank ngasih tahu ke kita. Jadi bank tuh telepon, memberi kabar bahwa ada cek untuk harus dibayar ini. Ada cek yang bisa dicairkan ini. Kalau yang cek harus bisa dicairkan tentu kita umumnya diambil. Tapi cek yang harus kita bayar kita pikir dulu. Ceknya benar enggak, tagihannya benar enggak, apakah benar dikirimkan ke alamat yang itu, apakah benar ada transaksi dengan orang itu, dan seterusnya. Itu kontrol itu maksudnya begitu. Jadi dikontrol betul apakah uang keluar itu memang harus dibayarkan atau tidak pada saat itu. Satu lagi, sistem kontrol itu pembayaran positif. Kalau kontrol disbursement itu lebih cenderung pada persoalan manajemen waktu. Kalau pembayaran positif nggak dicek apakah kemungkinan ada penipuan atau tidak gitu. Apakah ceknya palsu atau tidak dan seterusnya, itu bedanya. Jadi metode pencairan ada 3, zero balance account atau biasa disebut ZBA, ada controlled disbursement, ada pembayaran positif. Nah, tadi saya katakan bahwa mungkin sekali ada penipuan atau tindak kejahatan terhadap pembayaran atau transfer, terutama pada yang sifatnya kredit atau cek. Jadi dua-dua sifat pembayaran ini, baik cek maupun kredit, itu sering ada penipuan. Nah, bagaimana untuk menghindari ini? Bagaimana kita sebagai manajer kas melakukan tindakan pencegahan? Pertama,
tindakan pencegahan pertama adalah tindakan pencegahan internal. Jadi kita harus membuat kebijakan atau prosedur di perusahaan kita tentang bagaimana cara membuat dan mencairkan cek. Jadi pertama kali harus dibuat itu prosedurnya. Jadi kalau misalkan Syarifah jadi manajer kas, datang ke suatu perusahaan, ditempatkan jadi manajer kas, yang pertama kali ditanya itu aturan. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan? Itu pertanyaan yang berkesan rewel tapi penting. Jadi kalau masuk ke perusahaan, yang dicek pertama kali, kamu ditempatkan jadi staff manajer kas, atau kamu langsung dijadikan manajer kas gitu ya. Karena orang manajemen keuangan, ya sudah jadiin manajer aja, manajer kas gitu. Maka yang kamu tanya dulu adalah, adakah SOP? Adakah peraturan? Adakah kebijakan tentang manajemen kas itu? Tentang bagaimana caranya menulis cek, berapa nominal, siapa, dan seterusnya itu harus jelas dulu. Apakah ada aturannya atau tidak? Yang kedua, kemudian kita harus pastikan di dalam prosedur itu, di dalam kebijakan itu, di dalam SOP itu, pastikanlah bahwa persetujuan, penandatanganan, dan rekon adalah 3 orang yang berbeda. Jadi orang yang meng-ACC pembuatan cek, orang yang menandatangan cek, dan orang yang memastikan cek itu benar atau tidak ke bank, itu 3 orang yang berbeda. Jangan sampai Anda ada di sebuah perusahaan yang menempatkan penulisan cek itu hanya di tangan 1 orang. Artinya kan orang ini bisa seenaknya membuatkan cek untuk keuntungan pribadi. Misalkan ya, persetujuan cek itu harus dari direktur keuangan. Yang menandatangan cek harus direktur utama. Yang rekonsiliasi hanya manajer kas. Kan beda-beda. Dengan demikian, manajer kas nggak bisa ngambil uang seenaknya. Direktur keuangan juga nggak bisa ngambil uang seenaknya. Bahkan direktur perusahaan juga nggak bisa ngambil uang seenaknya. Karena misalkan buku ceknya ada di rekon, ada di manajer kas. Jadi buku ceknya ada di manajer kas, tapi yang nanda tangan orang lain, yang punya persetujuan di orang lain. Jadi itu pastikan itu. Yang ketiga, menggunakan fitur keamanan pada pemeriksaan. Jadi Anda kalau misalkan Anda terima cek, cek dulu ya. Apakah ada cetakan mikro itu, ada cetakan kecil-kecil ya, kayak uang. Coba Anda cek uang-uang Anda itu. Itu kan ada gambar yang kecil-kecil gitu ya, nggak kelihatan. Itu ada atau tidak? Apakah ada watermark, ada tanda air di dalamnya? Cek. Apakah tahan kerusakan? Kalau misalkan cek yang asli itu dia kuat kayak itu. Nah, kita di perusahaan itu hanya memeriksa fitur keamanan. Sementara yang berkewajiban memastikan ada tidaknya fitur keamanan ini adalah pihak bank. Jadi pencegahan penipuan ini ada di tangan bank. Kalau kita hanya sekedar mengecek saja, apakah cek yang kita terima yang katanya kita harus bayar itu memang benar enggak gitu. Cara yang paling sederhana tentu dikonfirmasi, ditelepon ke yang ngirim cek, tapi kan itu akan menghambat. Bahkan bakal terjadi floating lagi. Kemudian Anda juga bisa membuat batasan maksimum minimum. Jadi artinya begini, cek itu ternyata ada 3 misalnya, ada 3 cek. Kalau misalkan kalau manajer kas hanya boleh menandatangani cek di bawah 25 juta. Jadi manajer kas izinnya hanya menandatangani cek di bawah 25 juta. Jadi bank tahu kalau di atas 25 juta itu nggak boleh dicairkan. Dan orang yang bersangkutan juga tidak boleh menandatangani itu. Kalau kepala bagian misalkan paling tinggi 250 juta. Atau misalkan direktur boleh di atas 250. Pokoknya ada batasan. Yang kemudian yang berikutnya nomor 5, kita menggunakan layanan pembayaran positif. Jadi artinya cek kita itu yang kita harus bayar ke orang lain itu sudah dipastikan. Tidak ada penipuan, tidak ada fraud, tidak ada segala macam. Nah, yang terakhir, cara pencegahan dari penipuan cek ini, kita bisa mulai menggunakan, atau perusahaan kita bisa mulai menggunakan metode pembayaran elektronik. Ini relatif lebih aman, karena tidak ada proses, kita tidak tahu uangnya kemana, atau kita juga punya kepastian membayar kemana. Nah, saudara sekalian, itulah yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana caranya menjadi seorang manajer kas. Seseorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk membuat kebijakan hutang jangka pendek.
Baik, ada pertanyaan? Mana? Oh ya. Hmm. Ada dan harus nol. Jadi gini man. Gini man. Uang di rekening pemerintah itu harus selalu nol. Jadi tidak boleh ada uang. Jadi bahkan sejak tahun 2010 rekening kantor itu hanya boleh satu. Jadi waktu awal reformasi Undang-Undang Keuangan Negara, ada 3 Undang-Undang Keuangan Negara, waktu itu satu kantor itu bisa banyak sekali rekening. Jadi ini rekening apa bantuan, ini rekening apa, ini rekening. Kalau sekarang nggak boleh. Satu kantor itu hanya satu rekening. Jadi kantor pemerintah itu lebih rigid lagi. Dan uangnya harus nol pada akhir bulan. Jadi jangankan akhir tahun, akhir bulan aja harus nol. Nggak boleh ada uang di situ. Jadi setiap kali ada transfer masuk ke situ harus sudah diambil. Itu betul-betul nol. Kalau di swasta, nolnya dilakukan oleh bank. Jadi bank yang ngatur tuh, yang ngaturin gitu lah ya, yang ngaturin agar transaksi cek keluar dan masuk itu sifatnya nol. Kalau misalkan lebih, dia akan transfer ke rekening yang lain, rekening milik perusahaan. Nah, bedanya kalau misalkan di negara, uangnya harus diambil. Jadi tidak boleh nol karena uangnya harus diambil. Jadi di pemerintahan itu uang itu ada di tangan di tangan Ibu Epa kalau tadi di Sleman itu. Jadi kalau pemerintah itu ngirim uang 150 juta ke Sleman, si uang itu harus diambil dan disimpan di saku. Saku itu artinya nggak mesti saku beneran, bisa di lemari besi, bisa di mana gitu ya. Tapi artinya tidak boleh disimpan di bank. Gitu cara apa yang zero itu. Ada yang lain? Tadi siapa perempuan yang mau tanya? Saya Pak. Gimana Piatun? Sebenarnya tadi yang pertama itu udah ditanyain Arman sama, tapi yang saya tanya kedua itu ini Pak, tadi kan yang terakhir itu untuk tindakan pencegahan penipuan itu ada penggunaan metode pembayaran elektronik. Nah, apakah penggunaan metode itu sudah bisa, maksudnya udah pasti gitu mencegah penipuan Pak? Yang seperti yang kita tahu sekarang perkembangan elektronik itu kan sangat maju sekali, apalagi penipuan di bidang digital seperti ini, Pak. Gitu. Apakah metode ini mampu untuk mencegah penipuan seperti itu? Setidak-tidaknya bagi para pengusaha dia nggak terimbas. Nah, penipuan itu biasanya kalau misalkan elektronik yang tertipu itu lembaga pengelola. Jadi si orangnya itu nggak akan terkena penipuan. Nah, paling biasanya yang terkena penipuan adalah justru nomor rekening yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Misalkan begini, Sarviatun itu punya kartu debit atau kartu kredit, kemudian dipakai untuk transaksinya Lutfi, padahal Sarviatun nggak tahu apa-apa. Nah, biasa karena ada pembajakan nomor rekening. Jadi, apakah kemudian itu diakibatkan karena kejahatan pada elektroniknya? Bukan, kan Sarviatunnya nggak terlibat. Dan nanti Sarviatun bisa mengajukan pada bank pernyataan tidak melakukan transaksi. Nah, kalau tidak melakukan transaksi, uangnya aman kan kalau begitu? Nah, begitu. Jadi yang pada elektronik itu sebetulnya yang paling sering terkena penipuan, bukan penipuan istilahnya. Yang paling sering terkena tindak kejahatan adalah lembaga-lembaga pengelolanya. Bukan kitanya sebagai pengguna. Pengguna itu relatif aman. Jadi kalau misalkan Sarviatun bayar Gojek, beli nasi goreng gitu. Beli nasi gorengnya 30.000 ya pasti dapat layanannya 30.000 lagi kan? Nggak mungkin dikirimin nasi goreng yang 100 ribuan itu kan nggak gitu. Jadi itu sama-sama diuntungkan. Biasanya begitu. Jadi elektronik itu relatif aman seperti itu. Sisi kejahatan itu selalu ada. Dan orang pasti akan menemukan cara untuk berbuat jahat. Hanya masalahnya bagi kita sebagai pengguna itu relatif aman. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Kalau nggak ada berarti saya yang nanya. Saya mulai
Apa? Mm-mm. Mm-mm. Gini, pertama, float itu bukan definisinya bukan error, bukan kesalahan, tapi penundaan. Oke ya, float itu maknanya penundaan, mengapung, melambat lah kira-kira. Nah, yang paling sering terjadi itu sebetulnya yang sekarang sering terjadi itu relatif karena memang ketersediaan float, uangnya nggak ada gitu. Jadi kayak tadi Lutfi bayar ke saya menggunakan cek, padahal Lutfinya sebenarnya nggak punya duit gitu. Nah, itu yang paling sering itu terjadi itu begitu. Jadi ada kesalahan perhitungan daripada para pelaku di mana ketersediaan uangnya tidak ada. Nah, kalau misalkan clearing float itu sebetulnya bisa dihindari. Caranya dengan cara mengasih tahu dulu. Tapi kan tetap terjadi float. Artinya begini, misalkan saya mau ngambil uang 2,5 miliar dari bank tempat Halim bekerja. Saya bilang ke Halim, ini saya mau ngambil uang. Berapa? 2,5 miliar. Pak, 2,5 miliar di bank kecil seperti kami nggak ada, Pak. Harus nunggu, Pak. Paling cepat besok. Berarti kan ada float 1 hari. Ngerti nggak? Dan apakah itu kesalahan? Bukan kesalahan. Yaitu kejadian saja gitu. Jadi ada kejadian yang mengakibatkan perlambatan penggunaan uang. Nah, mana yang paling sering terjadi? Semuanya sering terjadi. Keempat-empatnya. Karena keempat-empatnya berlaku dengan begitu saja tanpa diniatkan itu berlaku. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari cara terbaik agar keempat komponen ini bisa berkurang. Gitu ya. Nah, sekarang saya yang giliran tanya. Saya mau tanya ke Yusril. Yusril. Halo, Pak. Oke, Yusril. Saya mau tanya apa bedanya ketersediaan float dengan clearing float? Yusril, nyalain kamera dulu deh. Biar kelihatan kamu bangun atau enggak, ganteng apa cantik. Yusril. Yusril. Kalau nggak ngomong aja, saya keluarin dari kelas loh. Ayo ngomong. Ayo, apa bedanya ketersediaan float dengan clearing float? Jangan bilang jaringan ya. Jaringan kamu bagus karena gerakan badan kamu nggak patah-patah. Ayo ngomong. Apa bedanya ketersediaan float dengan clearing float? Kurang paham, Pak. Karena kamu tadi tidur. Makanya nyalain itu kameranya biar nggak tidur. Ayo belajar yang serius. Ayo, jangan macam-macam. Neni. Nen, apa bedanya, Nen? Ayo nyalain kameranya. Ini, aduh. Kalau setahu saya yang ketersediaan float itu ceknya hanya bisa dicairkan pada tanggal tertentu. Kalau yang clearing float itu ketersediaan uang di bank itu terbatas. Jadi biar gampangnya begini bedanya, Nen. Kalau ketersediaan float itu persoalannya adalah ketersediaan uang dari orang yang bayar. Kalau clearing float itu ketersediaan uang yang ada di bank. Jadi sama-sama uangnya nggak ada, sama dua-duanya juga. Tapi yang satu itu yang bayarnya, yang ngeluarin ceknya nggak ada uangnya. Yang kalau clearing mah di banknya nggak ada uangnya. Paham, Nen? Nah, gitu ya biar cepat langsung pahamnya. Sekarang Rizky Surya. Iya, Pak. Sebut satu saja cara untuk mengurangi bagi kita di perusahaan, cara untuk mengurangi tindak kejahatan pada sistem pembayaran atau pada cek. Satu, Rizky, sebutin. Membuat kebijakan dan prosedur tertulis
Tentang seperti penulisan cek itu. Tentang penulisan dan pencairan cek. Dan Itu ya, harus pencairan lengkap. Jadi membuat kebijakan, keputusan atau SOP tentang penulisan dan pencairan cek. Oke. Milenia. Mil. Mil, nyalain kameranya, Mil. Aduh, Man, teman-teman kamu gimana, Man? Nih, udah nih, udah nyala. Mil. Sebutin satu, Mil. Untuk menghindari mengurangi tindak kejahatan, gimana caranya? Bagi kita di perusahaan. Itu Pak, menggunakan kayak fitur keamanannya gitu Pak pada ceknya itu. Nah, kayak dengan menggunakan tanda air kayak gitu. Tadi saya mengatakan itu sebetulnya lebih cenderung dilakukan oleh bank penerbit cek. Nah, sekarang buat kita perusahaan apa yang harus kita lakukan? Tadi kebijakan sudah, yang kedua apa kira-kira? Oh, kenapa mukanya kayak orang mau nangis? Diputusin pacar? Enggak Pak, belum tahu. Mungkin tadi pas dijelasin saya yang izin ke belakang itu. Kirain wajahnya nangis kayak mau diputusin siapa gitu. Apa Enggak, kamu, Pan? semangat Pak, kelas Bapak ini semangat sekali. Pan, kamu Pan, sebutin satu Pan. Itu Pak, menggunakan layanan pembayaran yang positif Pak. Oke, apa tuh maksudnya? Itu kan diceritain tadi sebelumnya. Apa tuh positif itu gimana? Kayak pembayarannya itu dilakukan. Pembayaran itu gimana? Pembayaran Bapak yang ceritanya tadi. Ya, kayak gimana? Jadi positif itu pembayarannya itu si ceknya itu udah dicek. Benarkah, sehatkah, ada fraudkah? Jadi sudah ada lembaga yang mengecek terlebih dahulu. Oke, Fahmi, sebutin satu nih, yang lain nih. Jangan sama. Oh, Pak. Menetapkan batasan rupiah maksimum dan membutuhkan banyak tanda tangan pada cek, Pak. Maksudnya gimana ceritain gimana? Ceritain ya, yang betul. Gini, Pak. Jadi mungkin kalau perusahaan mau nyairin ceknya itu harus ada batasan maksimumnya, Pak. Misal 200 juta atau berapa, terus butuh tanda tangan dari direktur sampai urutannya ke bawah gitu, Pak. Biar ini, Fahmi, kalau kamu ditanya nanti sama atasannya harus betul ya. Jadi batasan itu maksudnya begini. Jabatan tertentu, posisi tertentu hanya berhak menulis si cek atau mencairkan cek pada nilai nominal tertentu. Misalkan, manajer kas hanya boleh sampai 25 juta. Kepala bagian boleh sampai 250 juta. Di atas 250 juta harus direktur keuangan. Gitu ya? baik, Pak. Oke, sekarang. Terakhir satu lagi. Irsyad. Iya, Pak. Oke, Irsyad. Sebutin satu lagi. Apa tindakan kita untuk menghindari kejahatan atau penipuan cek? Mungkin lebih ini Pak, kayak meningkatkan pembayaran elektroniknya Pak bagi sebuah lembaga keuangan. Boleh. Berikutnya. Bentar, saya penasaran, pengen ada yang jawab yang lain. Aulia. Kak. Lupa. Aulia. Mana Aulia nih? Pak. Wah, dibela terus ini Aulia. Kamu aja, Inayah. Iya, Pak. Sebutin satu lagi, satu aja, terakhir.
yang memisahkan tugas penerbitan ceknya. Jadi Gimana nanti caranya? yang tanda tangan itu berbeda, yang jadi nanti persetujuan sama penanda tangan. Udah. Oh, kalau teman dekat nama panggilannya Ra. Ra apa itu? Oh gitu. Jadi cuma saya aja yang manggil Inaya dong. Biarin lah. Saya mau panggil tetap Inaya aja. Ayo Ina, gimana? Yang tadi Pak, memisahkan, suara saya udah kedengeran belum? Kedengeran, gede. Memisahkan tugas penerbitan ceknya. Jadi nanti untuk yang persetujuan, terus penandatanganan sama rekonsiliasinya itu harus berbeda orang Pak. Oke, Biar boleh tidak ya. terjadi kesalahan gitu. Baik. Manipulasi dan lain-lain. Ini pertemuan ke-13. Besok adalah minggu depan adalah pertemuan ke-14. Pertemuan terakhir dalam memahami keuangan perusahaan tentang bagi hasil. Saya berharap Anda belajar banyak selama 1 semester ini, karena hakikatnya ini mata kuliah yang akan Anda praktikkan betul ketika nanti bekerja di perusahaan itu. Kalau Anda nggak paham, itu berat sekali. Saran saya, buku saya itu dibaca sampai dibawa tidur, dibawa ngeces, dibawa kan kalau kan duduk ya, duduk kan. Nah, sambil baca gitu ya. Kena air dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting dibawa kemana-mana. Pokoknya buku itu, buku saya buku siapapun, kecuali kitab jangan ya. Kalau kitab kuning tuh dibawa ke tempat mah jangan. Terima kasih sudah berkenan masuk ke kelas saya, belajar bersama saya. Semester depan berarti sudah mulai skripsi ya. Semoga beberapa di antara Anda akan juga masuk lagi ke kelas saya, ngambil bimbingan skripsi dengan saya. Ya semoga cepat jadi sarjana lah, tapi sarjana yang ada isi kepalanya, bukan sarjana yang isi kepalanya kosong melompong gitu ya. Jadi biar bisa beraksi untuk humanita, untuk beraksi untuk kemanusiaan lebih banyak, ya. Biar nggak sia-sia lah sekolah. Ngapain sekolah bayar mahal-mahal tapi nggak paham apa-apa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu Anda bermanfaat bagi saya maupun bagi Anda sendiri. Biarkan teman-teman yang berusaha masuk tetap masuk, kita sama-sama keluar sambil mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.